atas introduksinya dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada PIKTI dalam hal ini Dr. Joko sebagai Ketua PIKTI, Bapak Ibu sekalian sebagai peserta yang sudah hadir dan mudah-mudahan tetap semangat di sesi yang ketiga dan tentunya Dr. Maya, Dr. Lisa, senang sekali sore hari ini saya bisa bertemu meskipun Iya secara dong. ya tidak bertemu Wih, langsung. hai, halo, Iya, halo Dokter halo. Maya, senang sekali ketemu lagi Aduh, setelah tahun lalu terakhir kita bertemu ya Dok ya. Dokter Lisa betul, juga sudah halo. lama, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan rasanya bukan suatu kebetulan kita sore-sore begini ngabuburit. Kalau akhir minggu ini akan jadi ngabuburit, tapi minggu ini ya sambil ngopi-ngopi boleh lah gitu ya. Tadi sudah sangat banyak yang disampaikan oleh Dokter Maya maupun Dokter Liza, sehingga saya di sini mungkin tadi Pak terima kasih Pak Rudi untuk perkenalannya agak bingung gitu ya, susah sekali menyebutkannya. Jadi sekarang memang SPDV itu jadi spesialis dermatologi, venerologi dan estetika. Jadi spesialis kulit, kelamin dan estetika gitu ya. Sore hari ini topik yang saya akan bahas tadi ini merucut nih jadinya nih. Tadi memang sempat Dokter Maya juga membahas tentang sensitive skin dan teman-temannya, bagaimana caranya, bagaimana mekanisme atau patofisiologi atau gimana sih sensitive skin itu bisa terjadi. Kemudian juga Dokter Lisa membahasnya lebih nge-grab lebih luas lagi bahwa anti-aging medicine it's not only about your skin, it's not about only about aesthetic, but it's a global part of the whole aging to your body. Dan selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk share slide. Ya, saya dengan Fitri, panggil saja Fitri gitu ya. Nah kebetulan, bukan kebetulan sih, tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Saya juga sebagai wakil ketua di kelompok studi Dermatologi Naturopati Indonesia. Jadi saat ini sudah ada suatu kelompok studi di mana dokter-dokter spesialis kulit ini yang concern terkait dengan naturopati yang dihasilkan oleh negara kita tercinta menjadi sesuatu yang memang harus kita kembangkan bersama, tanggung jawab kita bersama, mendapatkan manfaat dan tentunya riset bersama. Kami ada kelompok studi ini ada di bawah Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia. Sore ini kita akan membahas tentang the science of herbal skincare yang pastinya mudah-mudahan dengan herbal skincare ini lebih natural as a natural solution for radiant and ageless beauty. Jadi memang semuanya rasanya sih menolak tua gitu kayaknya ya. Ibu Bapak sekalian juga dokter yang tergabung sore hari ini pastinya kenapa sih kok sekarang herbal skincare itu jadi sesuatu yang jadi tren lagi gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya trennya ini jadi back to nature. Akhir-akhir ini kita memang selalu dengar orang meng-highlight it's very nice if we choose the product yang memang back to nature. Karena memang semakin awareness seseorang semakin meningkat terkait dengan kesehatan, biasanya akan memilih tadi juga Dr. Lisa menjelaskan dengan pola makannya gimana, kesehariannya gimana. Mungkin lebih ke arah jadi slow living ya, lebih happy, nggak gerusak-gerusuk, nggak ribet, nggak pakai acara marah-marah. Dan tadi dengan kita lebih happy, lebih baik, hormon-hormon yang bahagia dari mulai endorfin, jangan lupa makan coklat juga endorfin rilis, tapi coklatnya tentunya yang dari coklat gitu ya dokter. Dokter Maya pasti lebih jagoan nih di ilmu gizinya, kemudian dengerin musik, kemudian kita olahraga. Nah olahraga tuh serotonin rilis akan meningkat. Serotonin salah satu hormon yang memang untuk happy hormon. Nah kemudian juga sekarang karena awareness atau kesadaran konsumen terkait dengan keamanan dan gimana caranya supaya memakai skincare itu sustain, aman, tapi hasilnya baik sebagai perawatan yang memang jadi pilihan. Nah, kalau kita lihat lagi apa yang tersedia di pasaran, memang sudah banyak produk herbal yang menawarkan alternatif dengan kondisi skincare yang natural, fungsinya yang lebih multiple dan juga dengan efek samping yang lebih minimal. Tentunya efek samping sangat tidak diharapkan. Kalau kita lihat secara global, gimana sih tentang herbal beauty products ini secara global penjualannya di dunia? Ternyata meningkat, sangat meningkat. Kalau kita lihat di sini, Ibu Bapak dan Dokter sekalian, kalau we start from 2024 and ini kita lihat
for the next 10 years gitu ya, dan sekarang kita sudah ada di 2025, peningkatannya lumayan, di mana tidak ada kurva yang menunjukkan penurunan, tetapi dalam satu dekade ini ke depan sampai 2034 dari 92,91 billion USD billion ke prediksi 151,35 USD billion. Ya, tentunya ini bukan yang kecil gitu ya. Artinya ini tentunya akan sangat sinergis antara demand dan juga produk. Demand-nya tinggi, oleh karena itu maka herbal beauty products-nya juga meningkat karena tentunya depend on the market. Nah, kemudian apa yang menjadi latar belakang penggunaan herbal skincare ini? Kalau kita lihat dari sejarahnya, sebetulnya saya tadi dengar dari Bapak Rudi bahwa yang tergabung di sini juga ada sejawat semuanya, para peserta webinar sore hari ini atau Zoominar sore hari ini, ada yang dari TCM juga. Pasti kita nanti bisa share bersama bahwa penggunaan tumbuhan obat dalam perawatan kulit sudah ada sejak ribuan tahun, baik dari TCM maupun Ayurveda. Kemudian ada suatu proses evolusi di mana ramuan tradisional menuju produk yang didukung oleh riset modern, karena tentunya kandungan dari suatu bahan natural atau bahan herbal biasanya nggak cuma satu, tapi multiple ingredient active. Nah, ini tentunya ada yang memiliki benefit, ada yang memang harus dikurangi konsentrasinya, yang kalau kita pakai tidak dengan konsentrasi minimal akan malah menimbulkan masalah. Kemudian peningkatan penggunaan herbal kosmetik atau herbal skincare ini juga seringkali berkaitan dengan tradisi atau kebiasaan suatu daerah, seperti budaya lokal, kemudian pengetahuan turun-temurun. Misalnya mungkin turun-temurun kalau penggunaan bengkoang sebagai masker bengkoang itu rasanya sudah sejak dulu, atau mungkin bedak dingin yang dibuat dari beras itu juga sudah sejak dulu kala di berbagai daerah di Indonesia. Sehingga memang tradisi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dari herbal skincare. Kalau dilihat gimana perjalanannya, awalnya diawali dengan herbal remedies, kemudian berevolusi menjadi traditional medicine, dan akhirnya menjadi clinical grade actives. Nah, untuk clinical grade actives ini tentunya yang berasal dari herbal remedies, apa perbedaannya? Nah, dan di sini pada clinical grade actives ini sudah bisa dipisahkan per bahan aktif yang terkandung dari source awalnya. Misalnya yang terkandung dari daun tertentu, atau mungkin dari lidah buaya, atau bahkan dari bengkoang misalnya. Ternyata dari bengkoang itu senyawanya sangat banyak, dan kebetulan penelitian saya juga di 2 tahun yang lalu mengambil suatu senyawa dari bengkoang, yaitu 8 mercaptopurinnya itu. Jadi ternyata dia memiliki potensi sebagai sun protection, dan sun protection secara organic sun protection atau chemical sunscreen yang memang sebenarnya sangat baik untuk bisa mengurangi penggunaan chemical sunscreen yang memang sintetik. Jadi sangat besar sekali potensi atau kesempatan kita untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan herbal yang ada di Indonesia. Nah, herbal yang akan kita ambil ingredient aktifnya atau active ingredients yang terkandung di dalamnya tentunya memiliki manfaat, dan manfaatnya yang selalu harus kita ingat pasti dari active ingredients ini efikasinya yang harus jelas. Apa sih fungsi dari ingredient aktif yang sudah diisolasi atau sudah diambil ekstraknya ini? Apa sih manfaatnya untuk kulit, dan bisa dihitung, bukan hanya dari subjektif saja. Jadi misalnya, aduh rasanya kulitnya jadi lebih cerah, tapi tentunya cerahnya itu harus bisa dihitung. Kemudian efek samping yang minimal itu sudah pasti, dan pastinya saat ini kita sudah sering mendengar atau sudah bahkan bukan hanya mendengar saja, sudah diaplikasikan terkait dengan personalized medicine, atau bahkan di skincare ini adalah personalized skincare. Jadi di mana everyone has their own tailored treatments. Jadi benar-benar setiap terapi, baik untuk apapun juga, setiap orang pasti beda-beda karena as a genetically kita berbeda. Jangankan antar ras atau antar daerah, antar saudara kandung pun sudah pasti berbeda. Jadi memang tailored treatments yang memang individual patient needs based on pada kebutuhan, keperluan dari setiap individu. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi
apa sih yang ada di balik herbal skincare ini? Pasti ada dasar ilmiah dan bagaimana mekanisme kerja dari bahan herbal. Dan hal ini harus dibuktikan dengan bukti ilmiah yang ada sehingga targetnya adalah menggunakan bahan yang sifatnya herbal yang natural. Tetapi kita juga jangan membuat suatu statement bahwa bahan yang natural atau alami dari herbal itu pasti semuanya aman. Tidak, tidak semuanya aman. Akan bergantung pada konsentrasinya, bergantung pada apa ingredient aktif tersebut. Nah, disinilah perlunya panduan penggunaan yang aman bagaimana dengan potensi risiko atau hal-hal yang perlu diperhatikan agar terapi herbal terutama skincare ini bisa optimal. Selain memang dari keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. Nah, kalau kita lihat di sini, kulit kita tuh rasanya yang memang paling luas, organ yang paling luas, dan organ yang pertama saat bertemu dengan siapapun yang dilihat, sehingga memang tidak salah kalau dibilang your skin is your priority, karena setiap orang yang bertemu pasti akan melihat kulit, dan kulit itu mencerminkan kesehatan kita. Kalau kita lihat apa sih susunannya? Sebenarnya it is very simple, sangat simple sekali karena struktur kulit itu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Kalau di sini kita lihat nih yang paling atas itu adalah epidermis, batasnya sampai papila dermis di sini, kemudian yang lebih tebal lagi di sini adalah kita sebut sebagai dermis. Jadi epidermis itu permukaan yang ada banyak stratum-stratum atau lapisan-lapisan ini, kemudian masuk ke dermis yang ini, dan baru lapisan hipodermis yang memang dominan diisi oleh lemak. Jadi kalau misalnya ada liposuction gitu ya. Nah, itu liposuction itu akan menyedot lemak yang ada di hipodermis ini, bukan lemak yang ada di lapisan lebih bawah lagi. Nah, seringkali kalau bablas sedotnya sampai ke dalam, itulah yang seringkali membuat efek samping. Ya, kita kembali lagi bahwa fungsi utama kulit ini apa? Sebagai proteksi, sudah pasti sebagai perlindungan. Sehingga pada kondisi di mana kulitnya itu sehat, kulitnya itu tidak ada yang lecet, kulitnya itu semuanya tidak ada penyakit kulit di permukaannya, maka proteksinya akan baik. Kemudian juga mengatur kelembaban dan pastinya dia akan bekerja secara alami yang kita sebut sebagai turnover rate dari sel kulit, dan dia akan beregenerasi. Cuma memang berjalannya waktu, berjalannya usia pastinya akan mengalami proses penuaan. Nah, dengan kita memahami struktur kulit dan fungsi utama kulit, tentunya sangat penting sekali bagaimana nih obat-obatan atau bukan obat-obatan, sebetulnya ingredient herbals yang berada atau bisa diambil dari herbal untuk digunakan skincare ini bisa bekerja. Mungkin seringkali juga kita mendengar yang namanya skin barrier atau sawar kulit. Nah, sawar kulit itu sebetulnya diperankan utama oleh lapisan kulit paling atas, atau tadi kalau slide sebelumnya Bapak Ibu ingat itu adalah saya sebut sebagai epidermal atau lapisan epidermal. Fungsinya banyak, mulai dari pertahanan atau barrier sawar, perlindungan terhadap mikroba, tapi jangan lupa bahwa tadi juga sudah dibahas oleh narasumber sebelumnya, baik Dokter Maya dan juga Dokter Liza, bahwa adanya skin microbiome dan adanya axis gut skin microbiome itu sangat memang berpengaruh. Jadi mikrobiota yang ada di permukaan kulit, apa saja yang ada di situ, ada mulai bakteri, ada jamur, kemudian ada virus juga, dan mereka memang ada di kulit sebagai kita sebut sebagai resident microbes atau penduduk yang ada di kulit itu memang untuk menjaga, mempertahankan kesehatan kulit. Kemudian juga adanya yang kita sebut barrier yang lain pertahanannya, yaitu physical. Kalau physical itu karena susunan lapisan kulitnya itu sangat baik di stratum corneum, kemudian juga ada beberapa zat chemical yang dirilis atau bahan kimia yang dirilis memang oleh sel kulit kita dan akan berfungsi sebagai barrier atau pertahanan secara chemical, dan ada sel-sel yang fungsinya untuk mekanisme pertahanan imunologis atau pertahanan tubuh terhadap terhadap virus yang memang menyebabkan masalah, terhadap bakteri yang menyebabkan masalah, atau benda asing lainnya, dan adanya neurosensory barrier. Dan tadi di awal kita mendengarkan terkait dengan sensitive skin. Nah, pada sensitive skin juga tadi Dr. Mai jelaskan bahwa neurosensorinya ini mengalami gangguan atau defect, terlalu sensitif. Jadi akhirnya menimbulkan berbagai macam keluhan pada kulit.
Kemudian kita balik nih, setelah kita tahu apa sih skin barrier atau barrier kulit, maka apa fungsinya? Kalau barriernya bagus, kalau sawarnya bagus, kalau pertahanannya bagus, artinya apa? Akan melindungi kulit kita dari polutan, dari iritasi dan kehilangan kelembaban. Jadi akan melindungi lapisan tubuh yang lebih bawahnya lagi. Kemudian kalau ada gangguan apa, maka kulitnya akan jadi lebih sensitif, mudah iritasi, bahkan sangat mudah untuk terjadi infeksi. Dari berbagai macam bahan aktif yang ada, atau nanti kita akan lebih fokus di sini adalah herbal skincare, maka jika dioleskan di kulit, dia akan meresap. Lewat mana saja sih meresapnya? Nah, meresapnya bisa dilihat di sini. Mulai dari satu itu berarti di antara celah-celah sel kulit atau kita sebut sebagai interstitial pathway, atau bisa juga melalui adanya, kalau ibu bapak lihat di permukaan kulit itu ada rambut-rambut yang tumbuh. Nah, rambut-rambut itu kita sebut sebagai folikel rambut. Nah, lewat jalur folikel rambut itu juga bisa skincare formulation ini terserap gitu ya. Atau bisa directly langsung menembus atau kita sebut sebagai transcellulose. Bisa dilihat di sini perbedaannya antara kulit yang sehat dan kulit yang kering. Karena jangan lupa, aging skin itu sebenarnya gampang sekali. Cuma ada 4 kok pada aging skin yang menjadi dominan tandanya. Yang pertama adalah kulitnya kering. Kalau kulitnya kering, otomatis lebih gampang untuk terjadi kerut. Jadi gejala kedua adalah, atau manifestasi kedua, tanda klinis yang kedua adalah adanya wrinkle atau kerut dibandingkan dengan usia muda. Kemudian apalagi? Biasanya warnanya nggak rata. Ada distribusi dari pigmen yang ceplok-ceplok atau biasa disebut, aduh ada flek nih, kok mukanya jadi tidak seindah dulu ya warnanya, jadi tidak rata, ceplok-ceplok di sana sini. Nah, itu kita sebut sebagai distribusi pigmen yang mengalami gangguan atau tidak rata. Itu tanda yang ketiga. Tanda yang keempat adalah gampang banget. Kalau kulitnya mengalami penuaan, biasanya terjadi sagging, bagging. Elastisitas kulitnya menurun. Jadi kalau dulu kalau dicubit baliknya cepat, bahkan kurang dari 2 detik. Tapi kalau sudah bertambah usia biasanya memerlukan waktu lebih lama, atau mungkin pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada kondisi hidrasi berat pun bisa terjadi skin laxity-nya berkurang. Tapi kita fokus pada kondisi aging skin. Nah, berbagai macam yang berpengaruh terhadap penuaan kulit di sini tentunya ada ekstrinsik dari lifestyle. Kalau memilih skincare yang sudah bagus tapi lifestyle-nya nggak bagus, ya sama aja. Karena ternyata lifestyle itu sangat berperan terkait dengan extrinsic factors yang bisa mempengaruhi kondisi kulit. Jadi mulai dari makanan, kebersihannya, atau bahkan mengkonsumsi obat-obatan tertentu bisa berpengaruh terhadap kulit. Kemudian penggunaan kosmetik, exposure di mana kita kerja, apakah memang bekerja di lingkungan yang banyak polusinya, itu juga berpengaruh. Stres tadi juga sempat dibahas, dan tidur harus cukup. Nah, environmental yang lain, ya UV exposure, adanya perubahan iklim yang kadang-kadang memang cukup drastis kali ini ya. Nah, semua itu sebenarnya akan berpengaruh terhadap kondisi keseimbangan lagi, terkait lagi dengan mikrobiota atau adanya ketidakseimbangan pada mikrobioma kulit atau pada skin microbiome sebenarnya akan berpengaruh terhadap skin aging juga. Jadi kita sebut ketidakseimbangan itu adalah sebagai dysbiosis microbiome. Jadi yang harusnya mana yang dominan ini shifting, berubah. Berbagai macam masalah kulit yang bisa timbul, dari jerawat paling gampang. Kemudian juga bisa eksim atopik, atau misalnya pada kondisi psoriasis, nanti kita akan lihat gambar-gambarnya. Kemudian juga pada kondisi melanoma adalah salah satu kondisi skin cancer atau keganasan kulit yang cukup mematikan. Tetapi memang kita bersyukur artinya bersyukur dengan etnis Asia ini, di mana memiliki pigmen yang cukup banyak, sehingga memang angka melanoma di area atau di wilayah Asia jauh lebih kecil dibandingkan kita lihat di Eropa. Karena tentunya perbedaan ras, perbedaan genetik, salah satunya adalah dari bentuk melanosit atau sel penghasil pigmen aja beda. Kemudian pigmen yang dihasilkannya aja beda. Makanya bersyukurlah memiliki kulit ya sawo mata tapi nggak sampai sawo busuk, atau bahkan dibilang gorengan gosong ya sampai gelap banget. Tapi intinya kita memiliki proteksi yang cukup baik. Nah, jadi kalau dilihat
gampangnya lagi nih, ini antara kulit yang muda sama yang tua beda banget ya. Dari lapisan epidermisnya juga udah beda. Apalagi di sini bisa dilihat lapisan dermisnya juga udah beda nih. Lebih jarang sih apa saja. Nah, ini nih elastik proteinnya berkurang. Jadi makanya kulitnya kendur, kulitnya shagging. Kemudian juga melanin atau yang menghasilkan pigmennya itu sudah tidak bekerja dengan optimal, makanya juga terjadi fleknya lebih mudah, lebih gampang, dan bahkan hipodermis atau subkutaneusnya pun sudah tidak sepadat dulu. Makanya ini semua menyebabkan manifestasi tadi 4 tanda gejala pada skin aging. Nah, ini sebenarnya tadi saya sudah mendengarkan penjelasan dari Dr. Liza juga terkait dengan 5 pilar itu. Nah, ini juga sebetulnya mirip bahwa remember tidak hanya terkait dengan beauty rutin mungkin ya yang menjadi concern di sini, tapi ternyata lihatlah di sini bahwa sebetulnya lifestyle factor memegang 50% yang berperan terhadap uh, your beauty. Bagaimana kita berpenampilan. Nah, beauty itu bukan hanya masalah estetik saja, tapi juga tentunya saya akan concern terkait kesehatan kulit. Nah, kulit yang sehat akan mencerminkan seluruh tubuh kita juga sehat. Jadi pasti akan korelasinya kepada tubuh secara umum. Bisa lihat di sini bahwa kalau biological factor seperti usia, jenis kelamin ya sudahlah kita terima, genetik juga pasti kita terima. Kemudian environmental factor atau faktor-faktor lingkungan ya sudahlah kita terima. Nggak mungkin juga kita sengaja pindah ke negara dengan iklim yang mungkin lain dibandingkan iklim tropis hanya untuk sesuatu yang sifatnya untuk beauty, tapi ya mungkin ada beberapa orang juga ya, tapi intinya mudah-mudahan polusi bisa teratasi karena polusi ini juga berpengaruh sebagai environmental factors yang memberikan impact negatif. Tapi anyway, yang kita harus perhatikan bahwa masih ada faktor lain yang bisa kita up untuk kita bisa concern, mulai dari exercise, nutrisi, tidur, emotional well-being, dan juga yang kita akan pakai secara topikal. Karena kalau cuma salah satu tidak akan optimal. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata apa sih yang berkontribusi atau yang mempengaruhi dari your skin quality, atau kalau kita mau kulitnya tuh terlihat kualitasnya baik, ternyata ada 4 faktor. Ini adalah dari suatu survei. 4 faktor itu mulai dari permukaannya warnanya harus sama, terlihat glowing. Glowing itu sebenarnya karena permukaannya tidak ada yang menjadi lembah dan tidak ada yang menjadi bukit, maka pantulannya itu akan sejajar pantulan sinar, maka akan terlihatnya glowing. Kemudian juga warnanya rata, permukaannya halus dan kenyal, skin firmness. Nah, kalau kita lihat bahwa sebetulnya dari 4 faktor ini ternyata yang menjadi concern kebanyakan orang adalah permukaan kulit. Warna sebetulnya juga menjadi concern mungkin ya. Kalau di Indonesia kadang-kadang suka misleading dengan iklan bahwa kulit yang putih itu yang memang cantik, padahal bukan kulit yang putih tapi kulit yang sehat. Nah, tetapi lebih utama ternyata skin teksturnya atau permukaannya. Jadi permukaannya kalau dipegang halus, kemudian tidak terasa kasar, lembab. Jadi concern utama terkait ini. Sementara ya yang lainnya untuk clarity, elasticity, juga glowingnya kulit juga jadi faktor yang mendukung untuk skin quality, tapi di bawah dari skin texture. Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan mulai masuk ke herbal formulation. Kenapa sih kok herbal formulation ini atau herbal active ingredients ini banyak dipakai pada kosmetik atau pada skincare? Karena memang dilihat dari manfaatnya, yaitu dia lebih aman, lebih eco-friendly, tidak menyebabkan berbagai macam polusi. Contohnya mungkin sering mendengar bahwa penggunaan beberapa jenis ingredient untuk sun protection bisa berpengaruh terhadap lingkungan terkait dengan terumbu karang. Kenapa sih gitu ya? Karena ternyata bahan tersebut tidak bisa degradasi dengan mudahnya oleh lingkungan sehingga bisa berpengaruh. Kalau misalnya dipakai di orang yang diving, dia akan terlarut dengan air laut dan dia tidak bisa dihancurkan, maka akan berpengaruh. Dan itu ada banyak sekali kepustakaan atau literatur yang memperlihatkan banyaknya kerusakan terumbu karang, sehingga memang saat ini juga untuk isi dari sunscreen atau sun protection yang memang kita harus pakai setiap hari sebagai perlindungan itu juga sudah selalu menuju ke arah yang aman. Nah, kemudian bagaimana kerja dari herbal skincare ini?
Berbagai macam cara atau mekanisme kerja, tetapi biasanya hanya 4 yang utama, yaitu antiinflamasi. Apa sih antiinflamasi itu? Antiinflamasi meredakan peradangan kulit. Jadi kalau peradangan kulit itu biasanya kelihatan kulitnya merah, kulitnya gatel gitu ya. Terus kulitnya biasanya ada rasa-rasa stinging atau kalau dipegang panas gitu. Itu adalah tanda-tanda dari inflamasi atau radang. Kemudian herbal herbal skincare atau kandungan herbal ingredients pada skincare ini juga bisa bersifat sebagai antioksidan dengan cara akan menetralkan radikal bebas, baik dengan scavenging mekanisme atau mekanisme yang lainnya. Kemudian juga akan bisa berfungsi sebagai antimikroba untuk melawan mikroorganisme yang memang tidak baik atau kita sebut sebagai patogen mikroorganisme, dan juga memperbaiki skin barrier. Ingat tadi ya skin barrier yang sudah kita bahas di awal. Nah, kita akan bahas satu-satu tapi secara cepat saja. Untuk yang antiinflamasi ini contohnya apa sih? Contohnya chamomile, contohnya licorice, kemudian biasanya sering dipakai pada sediaan-sediaan skincare untuk meredakan kemerahan, meredakan iritasi, mengurangi bengkak, atau pada kondisi dermatitis atau itis itu radang, derma itu kulit, jadi peradangan pada kulit. Nah, cara kerjanya ya salah satunya dengan menghambat suatu mediator, ya COX-2 dan sitokin proinflamasi ini nice to know saja. Kemudian untuk antioksidan, apa contohnya herbal yang mengandung antioksidan? Misalnya teh hijau, kemudian itu EGCG sebagai komponen utamanya dengan manfaat akan melindungi kulit dari stres oksidatif dan juga bisa membantu untuk mencerahkan kulit. Kemudian yang lainnya, bagaimana mekanisme kerja dengan sebagai antimikroba dari herbal ingredients ini, yang misalnya dimiliki oleh tea tree oil atau Malaleuca alternifolia sering sekali pada sediaan-sediaan acne, sediaan-sediaan topical treatment untuk jerawat, karena ternyata penggunaan tea tree oil ini penting untuk mengurangi, selain dia juga bisa sebagai antimikroba, dan dia juga bisa berfungsi sebagai anti-inflamasi, mengurangi inflamasi yang ada dan juga melawan bakteri yang patogen. Kemudian bagaimana dengan perbaikan skin barrier? Biasanya bahan yang biasa dipakai dari herbal adalah oat. Beberapa moisturizer yang beredar banyak sekali yang menggunakan oat. Kemudian tentu tapi dari oat tuh tidak semua oatnya, tapi ada beberapa komponen oat utama. Salah satunya aveneteramin itu biasa dipakai sebagai ingredient aktif dari Avena sativa ini yang banyak manfaatnya. Kemudian juga bisa dari pegagan atau Cera asiatica sebagai bahan yang bisa memperbaiki skin barrier sehingga pertahanan kulitnya jadi lebih baik. Nah, ini detail sebetulnya, nice to know saja. Pada kondisi atopik dermatitis, kita lihat di sini. Nah, ini adalah kondisi kulit atopik dermatitis. Atopik dermatitis biasanya bisa juga terjadi pada bayi, juga bisa berlanjut fase anak, lanjut fase dewasa. Biasanya nanti berbeda lokasinya, dari mulai biasanya pada bayi di pipi, kemudian nanti dia akan masuk fase anak, biasanya mulai ke lipatan-lipatan atau flexor, jadi lipatan siku, kemudian lipatan lutut gitu ya, dan itu sering timbul kamu hilang, kambuh lagi, hilang lagi, biasanya dicetuskan kalau pada dewasa karena stres atau karena makanan, tapi kalau karena makanan biasanya pada anak. Kemudian pada kondisi psoriasis, kelihatannya dari jauh sama, tapi kalau kita lihat in details ternyata itu berbeda, beda beda terjadinya juga, beda juga sebetulnya penampakannya. Kalau pada psoriasis ini jauh lebih tebal dan biasanya sisik-sisik atau squamanya juga lebih tebal berwarna putih. Tapi sebenarnya yang saya mau memperlihatkan di sini berbagai macam ingredient aktif yang bisa dipakai atau yang herbal biomedicine ini atau bahan-bahan herbal. Saya untuk psoriasis bisa pakai barberry bark, kemudian bisa pakai indigo, bisa pakai lace flower. Kemudian ini untuk psoriasis bisa juga pakai turmeric, bisa atau kurkuma, bisa pakai oli bandung, dan nanti bisa dilihat lebih detail. Dan kalau pada kondisi atopik dermatitis atau eksim atopik, berbagai macam bahan termasuk licorice bisa dipakai, atau tormentil atau bitter substances, dan juga adanya primrose, mungkin pernah sering dengar primrose, biasanya primrose oils. Apa bahan aktifnya dari herbal ini juga sudah ada dalam tabel yang disajikan pada
sore hari ini di presentasi. Nah, kemudian ternyata herbal biomedicine ini tidak hanya untuk itu loh, masih banyak penggunaannya. Contohnya pakai herpes simplex, di mana herpes simplex adalah suatu kondisi infeksi yang disebabkan oleh virus. Berbagai macam bisa dipakai mulai dari lemon balm extract, sage and rhubarb extract. Kemudian pada actinic keratosis biasanya sering pada ras Caucasia atau bule-bule yang memang sering berjemur, biasanya nanti terlihat kulitnya agak menebal, berskuama, kemerahan sekitarnya. Maaf, bisa kita menggunakan birch bark atau pretty sponge dan lainnya. Nah, ini sebagai photo protection atau sebagai sunscreen, bahan sunscreen mulai dari coffee plants, licorice, kemudian pine bark, gotu kola, masih banyak yang lainnya, green tea dan cocoa tree juga bisa, carotenoids dan citrus di sini ya. Tapi ada yang mekanismenya mungkin dengan cara antioksidan. Mohon maaf sebentar. Nah, kemudian kita lihat di sini rosacea. Rosacea seringkali suka salah diagnosis dengan akne atau dengan jerawat. Nah, pada rosacea ini perbedaannya, saya mohon maaf sebentar, saya izin untuk minum. Jadi pada rosacea ini kita lihat bahwa kondisinya kemerahan biasanya pada area tengah wajah, daerah pipi dan hidung, dan berbagai macam bahan herbal bisa dipilih untuk mengurangi atau meringankan gejala rosacea. Pada acne, acne bukan sesuatu yang jarang ditemui, tapi sesuatu yang sangat sering ditemui. Berbagai terapi diberikan sebagai dermokosmetik atau penyerta untuk mengobati terapi utama obat-obatan, atau pada kondisi-kondisi di mana aknenya adalah ringan, parahannya, maka kita cukup hanya memberikan bukan obat tetapi dermokosmetik. Dermokosmetik adalah skincare yang memang bisa mendukung terapi suatu kondisi kelainan kulit, misalnya pada acne vulgaris atau misalnya yang lain pada dermatitis atopik atau eczema atopik atau pada kondisi psoriasis juga bisa, atau pada rosacea. Nah, untuk wound healing ternyata juga berpengaruh. Wound healing itu adalah penyembuhan luka. Nah, ternyata kita juga bisa mendapatkan kulit yang lebih cerah dengan pemilihan herbal. Nah, bagaimana cara kerjanya? Salah satu kerjanya adalah menonaktifkan enzim yang akan berperan dalam pembentukan pigmen. Pigmen yang kita miliki warnanya kecoklatan adalah eumelanin, sementara pigmen pada ras Caucasia atau yang berwarna kulit yang berwarna lebih putih atau bule-bule itu lebih dominan eumelanin. Nah, yang disebut sebagai TYR ini adalah tirosinis enzim tirosinis, dan yang merah-merah ini adalah tirosinis inhibitor. Jadi menghambat enzim untuk supaya tidak terjadi perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Karena kalau perubahan itu terjadi nanti akan terbentuk pigmen yang aktif. Karena pada saat pembentukan pigmen oleh sel yang namanya melanosit itu belum menjadikan warna kalau dia belum melalui proses ini. Nah, ini penelitiannya sebenarnya nice to know saja bahwa ternyata dengan menggunakan bahan-bahan yang sifatnya adalah skin whitening agent yang natural atau yang berasal dari herbal, ternyata ini adalah pemeriksaan molecular docking, kalau Ibu Bapak pernah tahu. Jadi kita melihat di mana sih ikatannya, kemudian berapa besar sih ikatannya. Nah, di binding site dengan ikatan yang kuat, dengan ikatan hidrogen yang paling kuat, berarti menunjukkan bahwa produk atau ingredient tersebut memiliki potensi yang baik. Sehingga kalau kita lihat perbandingan antara herbal dengan sintetis adalah kalau herbal itu mengandung kompleks senyawa aktif yang bekerja sinergis, kemudian efeknya lebih lembut dan cenderung lebih aman untuk kulit sensitif. Meskipun bukan berarti artinya semua pasti aman ya, tapi cenderung lebih aman, dan tetap harus dilihat lagi secara detail apa saja yang terkandung di dalam herbal actives ini. Kemudian tetap menjadi tantangan untuk dilakukannya standarisasi dosis, karena biasanya ketidaksamaan dosis standar yang digunakan ini yang bisa menyebabkan kok bikin iritasi, kok bikin masalah di kulit, kok kulitnya jadi lebih merah, atau kulitnya kok jadi terasa gatel atau terasa
tidak nyaman gitu ya. Nah, dari standarisasi ini sebetulnya akan memengaruhi terkait dengan ekstrak yang didapatkan, sehingga dengan standarisasi dosis maka kita bisa memperbaiki bagaimana metode ekstraknya, metode mengekstraksinya supaya variasinya bisa diminimalkan. Kemudian untuk sintesis aktif atau sintetis atau misalnya bahan-bahan yang bisa dibuat secara in lab atau bukan dari bahan alami, maka dia akan diproduksi dengan konsentrasi yang lebih terkontrol. Ini sebenarnya keuntungannya dibandingkan dengan yang herbal actives. Tetapi juga ada kerugiannya karena kalau dia diproduksi dengan konsentrasi terkontrol itu jauh lebih baik. Cuma seringkali karena proses pembuatannya itulah dengan berbagai macam bahan yang ditambahkan yang membuat sintetis actives menjadi bahan yang lebih memberikan kemungkinan adanya iritasi atau reaksi alergi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan herbal. Nah, jangan lupa terkait inovasi dan teknologi, karena inovasi teknologi ini terutama misalnya contohnya dalam metode ekstraksi itu akan berpengaruh terhadap ekstrak yang standar. Jadi kita balik lagi tadi standarisasi dari bahan herbal ini. Kemudian berbagai macam cara membuat sediaannya, misalnya dengan nano emulsion, dengan liposomal, ini tujuannya untuk meningkatkan penyerapan di kulit. Dan tentunya akhirnya dengan berbagai macam formulasi ini juga selain penyerapannya, stabilitasnya juga tinggi, sehingga dengan stabilitas yang baik, stabilitas yang terukur, konsentrasi yang terukur, maka efek dari herbal ingredients pada skincare itu bisa lebih optimal. Jangan lupa, ternyata penyembuhan luka juga bisa dibantu dengan herbal-herbal yang ada. Contohnya di sini yang mau saya highlight adalah kurkumin, di mana kurkumin ini bermanfaat untuk mempercepat wound healing atau luka, penyembuhan luka, namun yang dibuat nano formulation. Bisa dilihat di sini bahwa ini yang normal, proses penyembuhan luka itu biasanya ada 4 fase dari hemostasis, inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Tapi bisa dibandingkan di sini di mana yang menggunakan di sebelah kanan ini dia menggunakan kurkumin dengan nano formulation, sementara yang sebelah kiri ini tidak. Jadi lebih cepat ternyata yang menggunakan nano formulation kurkumin ini. Dan juga berbagai macam formula yang bisa dipilih dengan harapan membuat penetrasi atau penyerapan ingredient aktif termasuk herbal ingredient yang seringkali herbal ingredient itu lebih hidrofilik. Hidrofilik itu artinya lebih larut air. Padahal kalau tadi kita ingat slide di awal, untuk dia bisa lewat atau meresap di kulit, dia harus melewati yang kita sebut sebagai celah-celah antar sel. Nah, celah-celah antar sel itu atau kita kenal dengan nama lipid lamellar bilayer, dia punya 2 sifat, tidak hanya hidrofilik tapi juga harus lipofilik. Jadi harus larut di dalam lemak, larut di dalam air. Nah, kalau herbal actives yang kita dapatkan dia lebih hidrofilik karena kebanyakan dari herbal actives memang hidrofilik. Nah, itu bisa dibuat di dalam sediaan solid lipid nanoparticle SLN, atau bisa juga dengan NLC, ini sering sekali NLC, nano structured lipid carriers, dan yang lainnya. Itu targetnya supaya dia lebih stabil dan lebih mudah untuk menyerap. Oke, ini adalah berbagai macam bentukan dari si kurkumin tadi, ternyata efeknya cukup baik. Nah, maaf ini terulang ya. Nah, keunggulan herbal skincare itu yang pastinya tadi kerjanya bisa bareng-bareng, antiinflamasi iya, antioksidan iya, dan antimikroba iya dari satu sediaan herbal ingredients, dan keamanannya biasanya lebih lembut. Juga biasanya cukup baik untuk kulit sensitif. Nah, tapi tentunya jangan lupa bahwa adanya riset base atau research base yang mendasari manfaat dari herbal tersebut juga harus diperhatikan. Bukan hanya empirik saja, atau empirik itu biasanya hanya dari dulu dipakai dan memberikan hasil baik. Gimana mekanismenya? Oh, nggak tahu, pokoknya hasilnya baik. Nah, itu paling rendah yang bisa kita pakai sebagai acuan. Tapi kalau kita memiliki hasil riset yang baik terkait dengan herbal yang digunakan, pastinya akan memberikan manfaat lebih baik. Nah, karena tadi saya sempat bilang lebih aman, lebih lembut, bisa untuk kulit sensitif, tapi jangan pernah melupakan bahwa tetap ada resiko dan efek samping yang bisa timbul dari herbal skincare.
Apa sih risiko potensi yang mungkin muncul? Adanya variabilitas dalam konsentrasi dan bahan aktif bisa menimbulkan ketidakpastian efek, makanya tadi harus benar nih cara ekstraksinya sehingga nggak ada variabilitas lagi, tetapi sudah menjadi sesuatu yang standar, gitu ya. Nah, tapi ini masih dalam proses tentunya untuk standarisasi, ada beberapa produk yang sudah ada yang belum. Kemudian kemungkinan terjadi reaksi alergi tetap ada, karena tentunya kalau alergi itu kita tidak bisa prediksi atau unpredictable side effect. Kalau iritasi masih predictable side effect ya. Kemudian risiko kontaminasi juga masih tetap ada sehingga harus pemrosesan dengan standar yang tinggi. Pencegahannya ya pastinya adanya pemantauan ketat pada saat memproduksinya, mulai dari pembuatan ekstraksinya juga jangan lupa selalu memberitahukan kepada pengguna atau dalam hal ini konsumen, pasien kalau kita sebagai dokter untuk lihat tanda-tanda yang negatif kalau menggunakan meskipun skincare-nya itu herbal, ada gatal kah, ada kemerahan kah, ada bahkan mungkin bisa aja sampai kondisi-kondisi tertentu yang sampai timbul lepuh. Itu hati-hati. Sehingga perlu diperhatikan yang pertama, standarisasi dari produk yang pastinya ini harus ada standar pengukuran, verifikasi konsentrasi untuk senyawa aktif yang terkandung dari herbal. Kemudian hati-hati ada interaksi terapi. Jadi kalau pakai A, B, C, D, F, G, H, apalagi tentu kalau dioleskan di kulit itu seringkali not only one layers, but so many layers yang di-apply di kulit. Kadang-kadang sering jadi interaksi antara skincare-skincare yang dioleskan tadi. Jadi malah bikin masalah karena adanya interaksi. Tapi kalau dioleskan masing-masing tidak masalah. Kemudian jangan lupa tetap dilakukan monitoring untuk pengawasan jangka apalagi terkait dengan penggunaan jangka panjang, ada reaksi alergi atau iritasi atau tidak, dan selalu kita memberikan masukan kepada teman, kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar bahwa cara pakai harus benar ya. Kadang-kadang seringkali yang harusnya rinse off dicuci supaya hasilnya optimal nggak usah dicuci deh, di stay on aja. Nah itu juga kurang tepat. Dengan harapan supaya penyerapannya baik dan lebih efisien, lebih murah gitu ya, karena lebih sekali pakai beres padahal harusnya rinse off, dibilas tapi udah deh diamkan saja, itu juga tidak tepat. Sebagai slide terakhir, bahwa herbal skincare itu memiliki dasar ilmiah yang kuat, dan mereka bekerja sebetulnya dengan berbagai macam cara, tapi yang utama adalah 4 cara sebagai mekanisme antiinflamasi, antioksidan, antimikroba, dan memperbaiki skin barrier. Ini concern untuk ke arah skincare herbal. Kemudian bukti ilmiah yang mendukung efektivitasnya itu merupakan suatu tantangan dan juga ini menjadi dasar untuk membuat standarisasi, regulasi, dan tentunya pemantauan efek samping yang terus tetap perlu dapat perhatian. Jadi bukan berarti dia adalah produk herbal udah pasti aman 100%. No, that statement pastinya udah salah gitu ya. Kemudian sebagai pesan utamanya adalah integrasi antara pengetahuan tradisional dan riset modern merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai kunci untuk mengoptimalkan manfaat dan pastinya meminimalkan risiko penggunaan herbal skincare. Terima kasih banyak atas waktunya, perhatian dari Ibu Bapak